Mukimat ini memang aneh. Saya ibaratkan mukimat ini seperti duri di dalam daging, baik di dalam tubuh NU maupun di dalam tubuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dulu saat Habib Lutfi memimpin Jatman, mereka ambil alih dengan tuduhan-tuduhan, dengan fitnah-fitnah yang luar biasa kejinya. Kemudian di saat sekarang Habib Lutfi mendirikan Jatma Aswaja, mereka tuduh juga bahwa Habib Lutfi sebagai pemecah belah persatuan NU. Para mukimat ini memang sengaja dimunculkan untuk memecah belah persatuan, untuk mengganggu stabilitas nasional, sehingga pemerintah ini tidak bisa maksimal menjalankan fungsinya, menjalankan tugasnya. Karena memang apabila dilihat ya, para mukimat-mukimat ini terdiri dari kelompok-kelompok loyalis Mulyono. Baik dari kalangan ulamanya, kiainya, tokoh-tokohnya pun mereka adalah ternak-ternak daripada Mulyono. Sekarang ini tidak ada yang bisa kita andalkan kecuali hanya persatuan ya. Kaum muslimin tetap menjaga persatuan. Jangan mau untuk dipecah belah, jangan mau untuk dikotak-kotak. Yang kita hadapi bukan orang-orang kafir saja, tetapi sekarang ini adalah orang-orang munafik. Orang-orang yang berada di dalam, yaitu musuh di dalam selimut. Itu jauh lebih berbahaya daripada musuh-musuh yang nyata, musuh-musuh yang terang-terangan ya di luar Islam. Semoga saja kaum muslimin ini tetap menjaga kewaspadaan meskipun di dalam diam, tetapi tetap siaga. Karena intinya yang mereka inginkan adalah perpecahan, yang mereka targetkan adalah umat Islam, dan juga yang mereka targetkan adalah perpecahan, kehancuran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada kepentingan besar, ada donatur besar di belakang kelompok-kelompok mukimat ini. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diuji dengan orang-orang musyrik saat berada di kota Makkah, di kota kelahiran beliau. Rasulullah diuji dengan orang-orang musyrik, dituduh sebagai pembawa ajaran baru, dituduh sebagai perusak adat dan budaya atau ajaran-ajaran leluhurnya. Dikatakan sebagai Muhammad Sahirul Majnun. Muhammad itu tukang sihir yang gila. Dilecehkan, dihina, dicaci maki, bahkan berkali-kali berusaha untuk dilenyapkan dan dibunuh. Kemudian di saat Rasulullah pindah berhijrah dari kota Makkah menuju ke Madinah dan berada menetap di Madinah, tidak berhenti sampai di situ ujian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah ini merupakan makhluk yang mulia, sebagai nabi, sebagai utusan Allah, sebagai al-Mustafa, sebagai Habibullah, ya, tetap saja diuji. Di Madinah diuji dengan orang-orang munafik. Kalau Rasulullah saja sebagai makhluk yang mulia diuji, apalagi kita. Ya. Kemudian generasi berikutnya para sahabat setelah Rasulullah intaqala ila rafiqil a'la. Rasulullah wafat, dilanjutkan perjuangan itu oleh para sahabat, yaitu Khulafaur Rasyidin, juga diuji dengan berbagai macam persoalan-persoalan dan musuh-musuh mereka ini, musuh-musuh daripada para sahabat ini, generasi penerus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah dari kalangan, bukan hanya dari kalangan orang-orang kafir, tapi juga orang-orang munafik. Sampai kepada generasi-generasi tabi'in, kemudian generasi salafus sholih, ya, sampai pada ulama-ulamanya, karena memang ulama itu merupakan warasatul anbiya, pewaris para nabi. Jadi jangan pernah berharap bahwa para ulama, para pejuang-pejuang Islam yang menyampaikan atau membawa risalah-risalah kenabian, risalah Islam ya, maksudnya adalah sebagai penerus daripada perjuangan para nabi, itu tidak diuji. Tentu saja terus akan diuji ila yaumil qiyamah. Tugas kita adalah berjuang, dan itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Menang atau kalah,
bukanlah merupakan tujuan daripada kita berjuang, tetapi apa yang kita laksanakan, apa yang kita jalankan saat ini untuk terus menyampaikan sesuatu yang hak, walaupun itu pahit, walaupun itu beresiko, walaupun itu mungkin kita harus menerima cacian, hujatan, bahkan taruhannya adalah nyawa. Itu merupakan bentuk resiko dari sebuah perjuangan. Yang penting apa yang kita lakukan itu diniati untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah perintah. Sudah Allah perintah, kita jalankan saja. Kita tetap istiqomah dalam dakwah, kita istiqomah tetap mengikuti para ulama ya, dan kita istiqomah di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai kita terpecah belah dan jangan sampai kita terpengaruh oleh kelompok-kelompok yang sengaja untuk menghancurkan, untuk mendangkalkan akidah umat Islam. Tetap jangan menjauhi para ulama, jangan jauh-jauh dari para ulama yang istiqomah, jangan jauh-jauh dari para habaib, dari majelis-majelisnya para habaib. Kita ingat pesan wasiat dawuh daripada al-alim, al-alamah, almarhum al-mafurlah Ki Haji Maimun Zubair rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa diibaratkan para habaib itu merupakan perahunya Nabi Nuh. Jadi kalau kita ingin selamat, kita ikuti perahunya Nabi Nuh. Insya Allah kalau kita tetap istiqomah menjadi muhibbin, menjadi pecinta para habaib, kita tetap mencintai para habaib, tidak memandang habaib itu bodoh ataupun alim, tetap kita mencintainya. Tetapi di dalam kita mengikuti, tentu saja kita mengambil fatwa-fatwanya, yaitu tentu saja kita memilih para habaib yang alim-alim. Habaib yang bodoh tentu saja tidak boleh kita ikuti dalam perilaku, sikap, dan juga ilmunya. Tetapi yang kita ikuti adalah para habaib yang alim-alim. Tetapi dalam menghormati, mencintai, karena kita mencintai para habaib semata-mata karena kita mencintai Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.